Datanglah seseorang yang mengaku sebagai pelaku pembunuh perempuan itu. Pada akhirnya Sengkon dan Karta dibebaskan. Namun tidak bisa membersihkan namanya dan hukuman tetap dijalani dan juga tidak bisa mendapatkan keadilan serta tidak bisa mendapatkan ganti kerugian. Baru seminggu mereka dibebaskan, mereka meninggal dunia karena penyakit. Terlalu lamanya di penjara karena pada tahun 80-an penjaraan itu masih jelek sekali, isinya juga kotor dan sebagainya. Nah, pada akhirnya para pemerhati hukum, para praktisi hukum, ahli hukum membuatlah lembaga peninjauan kembali ini agar apa? Orang yang didakwa kemudian menjadi terpidana dan sudah ingkrah masih bisa membela dirinya, maka disebutlah menjadi upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Kenapa disebut peninjauan kembali? Kalau di Amerika sana ada keluarga terpidana yang ingin meminta buka kasusnya karena menemukan bukti baru, itu polisi langsung membuka. Tapi di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law atau peraturan perundang-undangan, membuat peninjauan kembali ini sama persis, namun adanya di persidangan, bukan di kepolisian. Maka peninjauan kembali ini berbentuk sebuah lembaga dan mengizinkan para terpidana yang masih mencari keadilan untuk bisa membela diri mereka, dari titik nol lagi, gitu, katakan dari titik nol lagi, karena di peninjauan kembali ini bukan hanya pokok perkara yang dikupas, tapi juga ada syarat material, yaitu mulai dari hukum acara pidana yang mungkin terabaikan atau dilanggar oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan, maupun pihak kehakiman. Sehingga upaya hukum luar biasa ini memang sulit sekali, sulitnya dari mulai dokumennya ya yang berlapis, seperti misalnya bikin selain surat kuasa khusus, ada surat permohonan peninjauan kembali, kemudian ada memori peninjauan kembali, kemudian ada beberapa hal yang harus diungkap dan dibuka, bahkan alat bukti surat, alat bukti dokumen yang dihadirkan di peninjauan kembali haruslah dilegalisir. Bahkan untuk saksi pun itu harus diakta notariskan. Nah, nggak ada yang tahu kan itu. Maka biaya dari peninjauan kembali lumayan besar, tapi untuk rakyat kecil ya besar sekali itu biayanya. Tapi untuk yang mampu sih nggak terlalu besar sebetulnya. Nah, disinilah saya berusaha untuk memberikan sedikit edukasi apa itu upaya hukum luar biasa, ya. Kita mulai dengan, karena judulnya bebaskan kita, artinya kita punya keinginan ya bahwa kita Mirzani bebas. Namun keinginan itu selain doa juga harus ada yang dilakukan. Kalau gerasi itu saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin, kenapa? Karena gerasi artinya orang itu harus mengaku bersalah, dan selain mengaku bersalah itu harus mengajukan kepada presiden, karena memang hak prerogatif presiden yang kemudian akan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung, balik lagi ke pengadilan gitu. Yang bahaya kan kalau kita mengaku bahwa kita bersalah dan memohon pengampunan, ya saya rasa itu tidak mungkin. Terus upaya selain gerasi ada amnesti. Nah, ini banyak kesalahpahaman orang. Kalau amnesti itu sifatnya adalah sifatnya politis, dan amnesti ini biasanya upaya-upaya hukum biasa yang belum selesai. Karena kalau udah amnesti dimintakan dikabul, misalnya lagi kasasi, lagi banding, itu otomatis dihentikan gitu. Kayak Tom Lembong sama sekjen PDIP dulu kan, kayak gitu. Nah, sifatnya politis. Saya rasa itu juga kemungkinan kecil sekali, karena ini sifatnya tidak politis. Ini sifatnya adalah
kelalaian dari aparat penegak hukum dan tidak amanahnya penegak hukum terhadap bangsanya dan terhadap negaranya gitu. Nah, disinilah kita berupaya mulai hari ini ya, Selasa tanggal 28 April 2026, kita berupaya di Komal-Komal kembali untuk membicarakan dan untuk memberikan dukungan moral kepada Nikita Mirzani agar beliau kuat, agar beliau tidak putus harapan bahwa masih banyak orang-orang yang sayang dan cinta kepada bangsanya, yaitu termasuk Nikita Mirzani dan para pencari keadilan lainnya. Itu pembuka dari saya sebelum saya memulai untuk menerangkan peninjauan kembali kasusnya Nikita. Mungkin Kak Ratu bisa memperkenalkan siapa peserta yang dari sini, Kak? Ya kak, ya kak. Ya, silakan perkenalkan siapa peserta yang ada di sini. Yang ada di Komal kita ada Ran, ada Renata, ada Kak Dede, ada Widya Ari, ada Merpati, ada Jasmine, ada Rum, ada Kak Dina, ada Jesko, ada Kak Melana, Dinda Pitadali, banyak sih. Tadi saya baca ada pertanyaan ya, kalau Ada. polisi ya. Ya, abolisi Abolisi. dari Kak Nat Wilker, ada Kak Nat Iya. Wilker. Oke, jadi gini ya Kak, abolisi dan amnesti itu memohon pengampunan hukum kepada presiden. Dan itu hak prerogatif presiden, namun harus berdasarkan pertimbangan DPR. Ya, kenapa DPR? Karena ini politis, beda dengan gerasi. Kalau gerasi hukum doang, makanya pertimbangan hukumnya ke Mahkamah Agung. Ya, kalau tujuan daripada abolisi itu menghentikan proses hukum, ya sebelum vonis. Kalau amnesti menghapuskan, namun itu sifatnya spesifik, ya untuk kelompok pelaku tindak pidana tertentu seperti terorisme, kemudian makar, seperti itu Kak. Ya, jadi kalau abolisi itu tadi saya terbalik ya. Kalau abolisi itu penghentian proses penuntutan. Misalnya dia lagi udah PN selesai mau lagi banding. Banding dihentikan tuh. Ya kan? Kasasinya hentikan. Nah, kapan abolisi dilayangkan? Dilayangkan sebelum adanya vonis. Kemudian efeknya buat si pelaku perkara tidak dilanjutkan ke persidangan gitu. Kalau amnesti menghapus, diampuni hukuman pidananya kemudian dihapuskan. Itu biasanya sudah ingkrah. Jadi status pidananya juga dihapuskan dan biasanya diajukan setelah vonis di pengadilan. Efeknya itu si terpidana bebas dari semua akibat hukum, baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan seperti denda. Itu ya. Sementara kalau kita bicara abolisi dan amnesti, perbedaannya gampang. Kalau abolisi sebelum vonis, kalau amnesti setelah vonis. Ya, itu semua itu tentang gerasi, abolisi, amnesti itu dasar hukumnya di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat 2. Itu semuanya ada di sana ya. Jadi kalau gerasi juga tidak mungkin kan, harus ngaku dia bersalah. Kalau abolisi sebelum vonis ya kan, vonisnya sampai ingkrah, artinya sampai kasasi, sementara kasasi kan udah selesai. Nggak mungkin. Kalau amnesti itu terhadap tindak pidana tertentu ya yang merugikan negara seperti korupsi,
kemudian makar, terorisme, seperti itu Kak. Ya, nah itu. Oke, kita bisa mulai untuk PK-nya nih kita ini Kak. Bisa. Itu Preti minta naik buat apa? Naikin aja Kak, nggak apa-apa. Kita coba berupaya untuk merangkul aja. Mungkin dia mau nyontek Kak, nggak apa-apa juga nyontek. Nanti dilaporkan kan ke sana. Kak, Bang Cuan aja tuh Bang Cuan. Kecuan naik kecuan. Widi mental mulu. Widi kenapa? Widi dua kali mental. Tuh Pretinya naik. Bang Cuan naik Bang Cuan. Widi naik lagi lah Widi. Ayo, Widi. Kicau mania, ikut aku ikut. Pagi. Assalamualaikum bisa kan Preti? Waalaikumsalam. Pagi Bang Cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut aku. Ikut apa, kemana? Preti? Kemana, Pret? Ikut ini. Apa diskusi ini? Bahas nih kita ini. Diskusi ini aku ikut. Turun aja, malas aku ada turun. Tengok kan, aku bagus. Tengok kan, aku bagus nih. Ini mancing, aku badan bagus. Turun aja turun. Si kok dinaikin sih? Kita lagi fokus lu mendengar Kak Sil. Kau datang meribut kayak tuh. Ini aku juga fokus dengarkan Kak Niat itu aku posting ulang. Ya dia fokus. Tapi diam. Kak, kita sekarang Turunin merangkul aja lah Kak. Kak Sil suruh naik. Kalau memang tujuan Preti mau bagus, mau mendengarkan penjelasan Kak Sil, ya kata Kak Sil silakan naik. Kata Kak Sil rangkul aja kalau mau. Karena nanti kan kita sesi diskusi. Kalau sesi diskusi itu memang harus ada pihak sebelah yang tidak setuju dengan pendapat kita. Kalau diskusi kita aja pasti mati. Oh ya, lanjut Kak Sil. Tapi jangan ribut kau. Awas kau ribut kulem mulut kau. Paru juga naik. Lanjut. Ya, sekarang semua tolong di-mute. Jadi saya mencoba untuk mengkaji ya, ini bahasanya mengkaji terhadap putusan yang sudah ingkrah dari Nikita Mirzani, yaitu pasal 27B ayat 2 UU ITE nomor 1 tahun 2024. Secara fundamental kasus Nikita ini adalah tentang uang yang sudah diterima. Uang tersebut untuk membayar cicilan rumah ke PT Bumi. Ya, kemudian adanya unsur yang ada di dalam pasal 27B ayat 2 ini ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia agar supaya seseorang memberikan uang kepadanya. Itu ya unsur yang harus kita patahkan. Kemudian uang berpindah tangan tapi tidak pernah mampir di tangannya Nikita Mirzani. Ingat ya teman-teman, tidak pernah mampir baik secara pribadi masuk ke Nikita atau secara transfer tidak ada. Nah, disinilah saya mencoba untuk membongkar beberapa fakta yang bisa kita lakukan kajian terhadap kasus ini agar supaya kita sama-sama mengetahui. Saya akan berupaya untuk menerangkannya secara singkat dan bisa dipahami. Oke. Jadi fakta yang pertama di putusan PN. Ternyata kita selama ini kena prank ya. Diawali dengan adanya surat dakwaan 17 halaman. 17 halaman menceritakan bagaimana katanya Nikita mengulas review sebuah produk. Ketika produk itu direview memang nggak ada bagus-bagusnya, pasti yang jelek dong, ya kan? Nah, kemudian itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dilindungi oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka sulit untuk jaksa penuntut umum mencari celah delik pidananya.
ya di persidangan kemarin, maka dicarilah celah pidana yang lain. Akhirnya ketemu, dan itu saya sudah prediksi di tanggal 25 Agustus 2025 bahwa yang digunakan oleh jaksa penuntut umum ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia adalah kalimat speak up. Speak up ini kan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, yang artinya saya bicara atau saya mau bicara. Tapi tidak pernah diketemukan kalimat selanjutnya. Saya akan bicara di publik bahwa kamu begini-begini. Saya akan bicara di muka umum saya begini-begini. Kan nggak ada. Namun itulah yang menjadi delik pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun di sini saya menemukan bahwa kalimat speak up itu dikirim dari temannya Nikita kepada saksi pelapor, ya, dikirim. Tapi di sana tidak pernah ada kalimat ancaman atau mengancam. Tidak ada kelanjutannya gitu. Nanti kita mau speak up loh, tapi tidak ada kalimat ancamannya, ya. Sehingga bagi saya fakta putusan PN itu jelas salah total. Ya, salah total, dan harus dibatalkan putusan itu karena tidak ada perbuatan material yang dilakukan oleh Nikita. Tidak ada tulisan Nikita di situ. Nikita bahkan tidak pernah WA, tidak pernah telepon WhatsApp, juga tidak pernah telepon biasa kepada saksi pelapor, ya. Nah, karena si terdakwa ini tidak, ya waktu itu terdakwa ya di pengadilan negeri, tidak pernah satu kali pun mengirim chat, apalagi chat speak up itu, ya kan. Nah kemudian uang katanya diterima menurut putusan PN, padahal uang tidak pernah diterima oleh Nikita Mirzani. Uang langsung ditransfer oleh saksi korban ke PT Bumi 2 miliar. Betul nggak teman-teman? Betul? Betul Ya? Lantas janjianlah si saksi pelapor bersama suaminya dengan Mail, bukan dengan Nikita, ya, dengan Mail bukan dengan Nikita, sehingga tidak pernah tersentuh pun nama Nikita kecuali ketika ditransfer ke PT Bumi atas nama Nikita Mirzani, ya. Nah, disitulah menurut jaksa penuntut umum TPPU-nya terbukti. Padahal ada satu putusan MA yang menyatakan kalau uang itu untuk kebutuhan primer seperti bayar sekolah, cicilan rumah itu tidak bisa dipidana, bukan untuk foya-foya. Namun yang tadinya pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 UTPPU hanya satu yang digunakan oleh jaksa penuntut umum sebagai tuntutannya, tuntutannya, kemudian oleh hakim juga di pengadilan negeri tidak dikabulkan, ya, karena menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatan itu tidak terbukti, kalau kata majelis hakim pengadilan negeri. Oke. Tapi tetap dipidana 4 tahun. Itulah yang menyedihkan. Bagaimana mungkin pidananya itu sampai di atas 2/3 gitu, ya kan. Nah, lantas kita beralih ke pengadilan tinggi alias banding. Terbuktilah UTPPU-nya ini di pasal 3. Katanya unsur menguntungkan diri sendiri terbukti. Uangnya korban ditransfer ke PT Bumi untuk cicilan KPR-nya Nikita. Itulah terbuktinya, ya kan. Nah, bayar cicilan artinya pembayaran hutang. Artinya itu adalah perdata kalau bicara hutang, ya kan. Nah, bayar hutang ini dari pihak ketiga, yaitu saksi korban, bukan dari yang punya cicilan rumah. Artinya tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang disamarkan, clear. Tolong langsung kirim ya saksi korban
kirimlah ke PT Bumi. Terus Nikita sendiri yang menyatakan itu untuk pembayaran Nikita pribadi cicilan. Disinilah kusutnya pengadilan untuk membaca unsur TPPU, yaitu menyembunyikan dan menyamarkan. Kalau menyembunyikan, contoh begini, saya kirim ke Bang Cuan, ya kan, Bang Cuan tolong itu beliin emas, beliin rumah, pokoknya jangan yang ada namanya deh, beliin benda-benda yang tidak ada dokumen, ya, dokumen, tolong beliin. Itu namanya menyamarkan hasil kejahatan dan menyembunyikan. TPPU betul, TPPU. Ya, kemudian ada juga sebagian uang cash separuhnya ke asisten, ya kan? Dan asisten kirim ke PT Bumi. Ada kan bentuk kirimnya, walaupun tidak semua, tapi sebagian besar 1,4. Artinya asisten ini kan juga sudah dipidana. Ya, asisten ini kalau dalam bahasa hukum disebutnya dader. Dader yang disuruh melakukan. Ya, saya ini berat ngomongnya ya. Artinya si asisten inilah sebetulnya pelakunya, bukannya Nikita, ya kan? Nikita sebagai pasal 455 penyertaan itu harus gugur karena tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan si dader dengan saksi korban. Karena kedua belah pihak aja nih. Nikita hanya mendapatkan informasi-informasi. Ya kan? Harusnya pasal 455 itu harus batal demi hukum. Karena si dadernya juga ternyata dipidana. Semestinya menurut kacamata hukum saya, si asistennya dipidana, si Nikitanya harusnya bebas. Namun tidak mungkin juga tidak ada kemungkinan si dader juga bisa bebas sebetulnya karena kalau secara kacamata hukum saya begini, saya judulin kasus Nikita ini, judulin ya, kriminalisasi review konsumen plus pemerasan halus. Kenapa saya bilang kriminalisasi review konsumen? Seorang konsumen memegang sebuah benda yang dia beli, ternyata benda itu tidak benar dan tidak baik. Semestinya punya hak untuk protes, baik itu di media, baik itu secara tertulis kepada perusahaannya dan sebagainya, karena dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, bisa nggak kalian bayangkan kalau kita beli barangnya jelek, kita ngadunya kemana? Ke temen juga cuma bilang kasihan, mau balikin lagi juga susah. Akhirnya banyak kok yang mereview produk di media-media, dan ini merupakan novumnya Nikita. Nikita harus mencari minimal 2 deh, nggak usah 3 deh, 2 orang yang mereview produk yang sama secara jujur bahwa produk itu jelek. Cari 2 aja, tapi bukan yang akhir-akhir ini, tapi masanya pada saat persidangan di PN, PT dan kasasi. Di masa-masa itu carilah di bulan-bulan pada saat persidangan berlangsung. Itu bisa dijadikan novum. Kenapa? Karena alat bukti digital elektronik ini masuk ke dalam alat bukti terbaru di pasal 235 KUHP yang baru. Jadi kalau saja timnya Nikita bisa menemukan, atau teman-teman lah kalau memang pendukung Nikita, coba dicari orang yang mereview produk yang sama, mereviewnya juga review jujur alias jelek ya jelek gitu loh. Cari 2 saja dan jadikanlah itu novum. Oke? Itu novum yang pertama. Ya, 2 orang yang sedang mereview produk yang sama. Itu ya. Kemudian ada hal yang dilakukan juga PMH, itu saya rasa sudah bagus. Tinggal nggak tahu lah, saya nggak baca gugatannya juga ya. Memang yang terjadi di kasus Nikita ini, konsumen review produk
review produk secara fakta dan secara jujur yang dianggap jelek oleh pelaku usahanya. Padahal menurut kacamata rakyat Indonesia, terima kasih ya. Oh iya, wah bahaya juga dong, kantong kosong juga nih. Masa produk segitu harganya segitu kan? Jadi kita berpikirnya bagus sebetulnya. Artinya si saksi korban lah yang sebagai pelaku usaha yang berupaya untuk menghubungi Mail dan menghubungi Dr. Oki. Bagaimana Kasil untuk membuktikan bahwa si saksi korban yang pertama kali menghubungi Mail dan Dr. Oki? Saya ajak kalian untuk buka WhatsApp. Pojok kanan bawah, ya kan? Itu ada tulisannya panggilan kan? Ada panggilan kan? Nah, di situ tertera ada telepon masuk dan telepon keluar. Nah, inilah pembuktian bahwa yang menghubungi pertama kali ke Mail maupun Dr. Oki adalah saksi korban. Dan itu di screenshot saja. Di screenshot dijadikan novum kedua ya, baik dari HP-nya Oki, mungkin Oki aja ya karena Mail di dalam gitu. HP-nya Oki bisa di screenshot panggilan itu, siapa yang pertama kali, tanggal berapa kan tertera di sana ya. Semoga tidak dihapus, kalaupun dihapus bawa aja ke lab digital forensik, nanti terbuka semua. Di screenshot, dijadikan alat bukti surat lembaran kertas, kemudian bawalah ke kantor pos, di stempel basah, ditandatangani. Nah, kemudian bawalah ke notaris menjadi akta notaril kayak gitu ya. Itu novum surat yang kedua ya kan. Nah, kemudian apalagi Kasil novum yang bisa digunakan ya kan. Nah, tadi di awal kan saya mengatakan ada pembayaran cicilan rumah. Benar nggak sih itu cicilan rumahnya Nikita Mirzani? Walaupun kita jelas mendengar itu untuk cicilan rumah Nikita Mirzani. Buktikan perjanjian akad kredit antara Nikita dan PT Bumi, dan buktikan dengan cicilan yang sudah pernah dibayar. Itu novum yang ketiga ya. Buktikan akad kredit dan cicilan yang sudah terjadi. Itu novum yang ketiga ya kan. Kalau itu adalah untuk bayar cicilan, bukan untuk kejahatan atau disamarkan kan. Kalau TPPU itu menyembunyikan dan menyamarkan. Nah, agar unsur TPPU-nya ini hilang dan dibantah, satu-satunya jalan bahwa betul nih kita ambil rumah dari PT tersebut dan mencicil dari rumah tersebut. Nah, itulah novum yang ketiga ya. Nah, kemudian kita bicara tentang si saksi korban lah yang menghubungi duluan Dr. Oki dan Mail. Di sana dia mengatakan jangan dong review jelek lagi ya kan. Terus harus gimana Mail? Ya namanya artis lah, dibayar lah bla 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 bla. Nah, gunakanlah kalimat itu kalau ada rekamannya atau ada bentuk WA, digunakan sebagai novum keempat, di mana dia mengatakan misalnya nanti tahun depan ingatkan aku lagi lah. Itu namanya perjanjian lisan, dan perjanjian lisan dalam hukum acara perdata itu diaminkan, diperbolehkan. Saya janji nih, itu namanya perjanjian lisan pakai omongan. Nah, gunakanlah kalimat tersebut dijadikan transkrip ya, kemudian kembali lagi di akta notarilkan. Nah, kalau semua bentuk alat surat ya, bentuknya kertas, itu bawalah di leges namanya, bawa ke kantor pos, dimateraikan 10.000, di stempel basah, ditandatangani di kantor pos, bawalah ke notaris. Ini kita bicara peninjauan kembali ya. Agar apa? Agar TPPU-nya ini gugur. Walaupun secara harfiah ini kita harus predikat crime-nya dulu yang digugurkan. Predikat crime-nya adalah pasal 27B ayat 2 UU ITE nomor 1 tahun 2024. Nah, untuk menggugurkan predikat crime-nya agar delik pidananya itu hancur. Nah, kalimat speak up ini kita harus membawa ahli bahasa. Ahli bahasa yang betul-betul ahli
ya. Dan pernyataan dari ahli bahasa ini, lembar kerjanya nanti bawalah ke notaris juga, di akte notarilkan bahwa kalimat speak up itu bukanlah ancaman, karena tidak ada kalimat berikutnya, kalimat ancaman yang dirasakan oleh JPU kemarin itu nggak ada kalimat berikutnya, hanya speak up secara highlight. Ya, secara highlight itu untuk menggugurkan predikat crime-nya. Kalau untuk TPPU-nya tadi cicilan, ya, bukti memang mencicil di rumah itu, kemudian aktanya mereka berdua antara si pembeli dan si penjual, terus bukti cicilan yang sudah dibayarkan selama ini, bahwa itu betul adalah pembayaran utang. Ya kan? Nah, pembayaran cicilan utang kan itu nggak bisa kan dipidana, dan buktikan bahwa saksi korban lah yang kirim ke PT Bumi. Nah, itu novum yang kelima, mintalah ke PT Bumi bukti transfer dari si saksi korban, bukan dari Nikita langsung, tapi dari si saksi korban, dan saksi korban mengetahui itu karena dia yang mentransfer. Mintalah bukti transfer itu, jadi sebagai novum yang kelima, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah gimana ya, bisa pasalnya 27B ayat 2 UITE, ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Di PN itu adalah kalimat speak up, ternyata di PT bukan lagi kalimat speak up, ditambahkan tentang review produk yang katanya Nikita bukanlah ahli, Nikita bukanlah dokter, bagaimana bisa dia mereview sebuah produk, dan Nikita pengikutnya jutaan. Itu PT ya, pengadilan tinggi bunyinya seperti itu. Nah, itulah judul saya, kriminalisasi review konsumen, yang kemudian dijadikan bancakan oleh pengadilan agar si konsumen yang mereview ini dipenjara. Buktikan dengan apa? Tadi udah ya, buktikan dengan video orang lain yang sedang menerangkan produk yang sama secara fakta dan jujur bahwa itu memang produknya jelek. Temukan itu. Kalau itu sudah ditemukan, gugurlah unsur pasal 27P ayat 2 ini. Itu yang paling utama, ya. Yang selebihnya untuk menggugurkan TPPU ya, tiganya. Tapi ada beberapa novum yang saya umpetin karena nggak semua juga saya bisa bicarakan di sini, biar nanti kan kita berkelanjutannya untuk membicarakan ini. Untuk saat ini begitu aja teman-teman, silakan. Bagus. Bang Cuan. Lanjut. Ya, Keren. ya artinya, Nah, nah, artinya yang tadi Kasil sampaikan itu kita belajar hukum tuh ya, free tuh, gratis. iya. Ya semoga aja sekarang PH-nya NM ya kan dengar juga masukan-masukan itu, ya memang logisnya seperti itu sih ya, yang disembunyikan yang dituduhkan TPPU sebetulnya sama sekali tidak ada, tidak berdasar. Ya benar Ya. itu Ketuan. Ya kan? Ya tidak masuk. Lo nggak masuk lah ya kalau TPPU kan yang tadi yang Kasil sampaikan, dibelikan emas, dibelikan valuta asing, Ya. ya kan, dibelikan tanah pakai nama anak kampung, misalnya titipnya pakai anak kampung. Ya. Nah itu TPPU, itu kan anak lulusan SD ngerti kok ini. Nah ini kan ngadi-ngadi loh, pas sejak awal saya itu. Nah yang penasarannya tuh pengen tahu sampai ujung yang di PK ini akan seperti apa. Itulah potret hukum kita. Betul nggak? Betul banget. Balik lagi, jangan sampai pakar hukum ngerti kasusnya seperti ini, kalahnya cuma sama apa? Sama D. Semua kalah sama D. Iya. Lanjut yang lain. Tidak mungkin kita tidak bilang dia tidak menyimak kan? Lanjut. Jauh sekali lah. Nggak jumpa pun. Panjang ini Kak, silakan ngobrol dulu Kak. Aku lanjut minum kopi sama udut dulu. Lanjut. Kita Kasil.
Yes. I love you. Atau kita lihat semuanya. Belala. Lah kok cuan ya Itu kasih edukasi dari tuh. kecil. Mantap kali edukasinya. Kalau itu Penjelasannya kasus mantap kali. kalau kasus TPPU itu yang memberi dan yang menerima itu harusnya kan sama-sama diperiksa ya Kasir. Kalau ada predikat crime enggak. Kalau ada predikat crime enggak. Kalau ada Bang Cuan turun. Ini kok cuan mau naik lagi? Ran turun ganti Ran ya, apa gimana apa saya? Oh, boleh ketuan menaik. Siapa aja deh. Oh, enggak ada. Lagi saya lanjut nih. Lanjut Kasil. Ya, cuman itu aja saya tanyain. Makasih Kak. Naik Kocuan. Kocuan mau nanya tuh. Saya nggak sedikit lagi ya, kok itu pas tadi keluar ya ke tenang atau gimana? Saya lanjut gini loh ya. Enggak. Jadi kubunya NM Dasar juga sendiri. jangan merasa misalkan ke kasir merasa enak tidak enak atau adminnya, nggak usah lah. Ya namanya orang kan tidak sempurna. Kalau pandangan saya seperti itu, lihatlah PH yang sejak awal begitu tulus di komal-komal. Dan akhirnya prediksi saya benar, pasti akan tambah PH. Itu fakta. Nah, kalau orang bisnis itu bukan feeling ya, intuisinya kuat gitu. Iya. Nah, yang saya pengen nonton hasil ini ujungnya adalah PK-nya akan seperti apa. Tetapi kalau tebak-tebakan, saya 70% sudah bisa saya tebak hasil. Itu aja, silakan yang lain. Oke Bang, saya lanjutkan boleh Kak Ratu? Boleh Kak Sil. Tebakannya apa yang 70% Bang? Apa yang mau kita jawab lagi dari Kak Sil? Memang yang Kak Sil bilang itu betul. Saya review ulang ya. Yang pertama ada chat speak up. Semestinya ini permainannya penegak hukum nih di pengadilan. Semestinya chat speak up itu harus berasal dari Nikita kepada saksi korban. Itu harus dibuktikan begitu. Ya, ternyata kan enggak. Tapi dilakukan oleh Mail. Tapi itu pun Mail tidak ada ancaman. Tidak mengancam, cuma kalimat speak up saja. Maka yang dibutuhkan pada saat peninjauan kembali nanti, bawalah ahli bahasa yang sungguh-sungguh ahli dan mempunyai lembar kerja terhadap penjelasan kalimat speak up ini, dan bawalah kepada ahli itu chat-chat atau rekaman yang adanya ancaman dan sebagainya macam, biar direview. Saya yakin tidak ada, maka itu gugurlah predikat crime-nya 27B ayat 2, ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Itu harus digugurkan dulu tuh, paling penting ya. Jadi bawa ke ahli bahasa itu ya. Terus yang kedua ini soal transferan ke PT Bumi ya. Itu kan pembayaran cicilan ya Kak, dan bukan hasil dari pemerasan. Kenapa? Kalau hasil dari pemerasan, saksi korban tidak akan melakukan tindakan yang bodoh langsung ke PT Bumi. Dia akan melakukannya langsung transfer ke Nikita terlebih dahulu. Untuk apa? Yang disebutnya menyembunyikan itu. Harus langsung kepada orang. Biasanya kalau si pemeras ini tidak menggunakan nama aslinya, memang entah ke pembantunya, entah ke saudaranya, dia pakai nama itu. Tapi ini jelas PT, sebuah badan hukum, clear di sana, tidak mungkin menyembunyikan, dan itu bentuknya adalah cicilan uang. Jadi uang yang masuk ke dalam PT itu bukanlah TPPU, ya. Kemudian masalah uang cash yang masuk secara diambil, diterima ya oleh Mail. Nah, ini adalah niat ya, saya katakan niat ya. Kalau dalam hukum pidana itu ada namanya aktus reus, tindakan dan perbuatan, ada
ya yang namanya mens rea. Mens rea itu adalah niat. Niat itu dibagi dua, ada kesengajaan, ada kealpaan. Dan inilah niat mens reanya masuk, tapi bukannya kepada Nikita, bukannya kepada Mail. Niat kesengajaan itu berasal dari saksi korban. Dia sengaja mengundang Mail untuk mengambil uang tersebut. Dengan apa? Dengan di foto-fotonya itu duit, ya kan? Dengan direkamnya pertemuan itu, berarti niat atau mens rea, niat jahatnya itu dari saksi korban. Itu buktikan di PK nanti, ya. Terus perjanjiannya adalah agar Nikita tidak lagi review jelek terhadap produknya, dan buktikan bahwa si saksi korban pernah mengatakan ingatkan tahun depan ya. Nah, kalau bicara review produk itu fakta yang sudah ada di publik, bukan hanya Nikita, ya. Tidak ada ancaman pencemaran nama baik, tidak ada rahasia, karena kritik konsumen bukanlah rahasia. Disinilah judek fakti kemarin di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi saya mengatakannya error, ya, adanya kekeliruan dan kekhilafan hakim. Review bukanlah rahasia. Kemudian membuka review secara fakta dan jujur itu adalah bukan ancaman. Jadi delik yang dikenakan oleh Nikita di judek fakti di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi itu adalah delik mustahil. Sebenarnya Nikita pada saat itu juga bisa bebas, tapi ya selama kita ketahui ya JPU bawa alat bukti, pengacaranya juga bawa alat bukti. Nah, jadi delik mustahil ini tidak bisa terpenuhi, akhirnya Nikita tetap 4 tahun. Nah, kemudian mengenai TPPU-nya, Nikita tidak pernah menerima uang tersebut, baik transfer baik di tangannya, dan Nikita tidak pernah menguasai uang tersebut, ya, baik melalui transfer atau mendatangi untuk mengambil uang. Karena pasal 3 UTPPU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dibutuhkan adalah satu predicate crime, yaitu terbuktinya pasal 27B ayat 2. Tadi novum-novumnya sudah saya katakan di atas, rekaman dari orang yang mereview produk lain, ya kan, dan lain-lain. Kemudian ada perbuatannya, ada aktus reusnya untuk TPPU. Aktus reusnya, perbuatan dan tindakannya ada menempatkan, kemudian mengalihkan. Sementara kan Nikita nggak ngapa-ngapain, uangnya jalan sendiri. Kenapa saya bilang uangnya jalan sendiri? Karena uang itu dari si saksi korban, dari saksi korban ke PT Bumi, uang dari saksi korban ke Mail, uangnya jalan-jalan itu sendiri, bukannya ke Nikita. Silakan bantah saya soal ini kalau saya salah. Jadi TPPU itu mesti gugur, karena Nikita tidak pernah menerima, tidak pernah menguasai, tidak pernah menerima transfer dari si saksi korban yang katanya diperas. Kemudian judul saya kriminalisasi review konsumen itu harus kita gaungkan. Kenapa demikian? Karena akan berapa banyak lagi konsumen yang mereview produk secara fakta dan jujur harus dipenjara. Seharusnya pelaku usaha tidak memberikan uang kepada siapapun, tidak menawarkan uang untuk tidak review produk jelek lagi. Pelaku usaha harus membenahi produknya, harus menarik produknya dan bikin yang baru yang betul-betul secara BPOM itu berlaku. Ya, ini kan makanya judul saya berikutnya adalah pemerasan halus. Bagaimana saksi korban yang mengaku diancam, mau dicemarkan nama baiknya, diancam akan dibuka rahasianya, dan seolah-olah dimintakan uang, yang sangat aktif sekali menghubungi kawan-kawannya Nikita. Itu kan tidak masuk akal. Jadi
aktu seriusnya, yaitu tindakan dan perbuatan, serta mensrianya kesengajaan itu bukan kepada Nikita maupun Mail, tapi ditempatkan kepada si saksi korban. Inilah yang tidak terbaca atau sengaja tidak dibaca oleh jaksa penuntut umum. Ya, sehingga Nikita hari ini pun masih di penjara. Ya, itu teman-teman. Nanti saya lanjutkan lagi. Silakan Kak Ratu. Lanjut guys. Ya. Lanjut Kak Melana. Iya, ada yang mau nanya, woi. Kucuan, siapa yang mau bertanya lanjut? Masih panjang ini. Ayo silakan. Ya. Pokoknya Nah, gini Kak Kasil, saya mau bertanya begini. Speak up itu seperti KKB yang utarakan tadi adalah bicara. Tapi kan di sini kita kan nggak speak up juga enggak gitu loh. Ini agak-agak rancu kata-kata speak up ini, gitu loh. Dasarnya apa hak JPU atau majelis memutuskan speak up? Apakah orang speak up itu berupa ancaman? Satu, kedua, kita sebagai konsumen perlindungannya di mana seperti ini gitu. Kalau kita beli produk itu nggak bagus, kita mau ngadu kemana kalau nggak di speak up? Itu aja sih Kasil. Tapi ya saya cukup rancu memang dari awal seperti yang kau cuang kita pernah diskusi bareng. Ini kan kasus-kasus yang dipaksakan gitu loh. Yang mau bikin jadi nasi goreng nggak jadi bubur, bumbuin sana sini biar enak disajikan ke netizen. Itu aja Kasil. Lanjut. nah benar. Lanjut, apa lagi Kak Widya? Kak Melana, Kak Dede, mana suara Kak Dede? Tadi emosi katanya Preti naik. Enggak lah, kalau dia kan minta naik, Kak Sil suruh, kalau memang niat naik ke atas mau ikut bergabung dengan penjelasan tentang kasus Nikita, ya kan nggak apa-apa ya kan Kak Sil suruh kan. Tapi Kita kalau kan dia harus buat ribut, ya kita blokir dia, kita tendang dia jauh kalau dia buat ribut. Nah, itu. Aku pun Nggak ada lagi, saya lanjut ya. Kita lagi Lanjut, diskusi Kak. tentang Niki. Lanjut Kak. Oke. Nah, Lanjut Kak. ini ada satu novum lagi, ya, satu novum lagi harus dibawa ke laboratorium forensik digital, Puslapor, ya harus dibawa ke Puslapor untuk membuka metadata WhatsApp. Itu harus dijelaskan di sana bahwa pengirim kalimat speak up itu bukan dari HP-nya Nikita. Pengirim kalimat speak up itu kepada saksi korban bukanlah Nikita. Itu harus dibuktikan itu. Nomornya Nikita tidak pernah ada di metadata WhatsApp itu. Dan kita semua ketahui siapa yang mengirim. Ya, itu harus dibawa ke Puslapor tuh Kak. Kemudian setiap saksi yang dihadirkan, yang akan dihadirkan ya di peninjauan kembali itu harus membuat pernyataan yang kemudian menjadi akta notaris, akta notaril namanya. Dia berceritalah begini-begini bahwa sayalah yang melakukan chat itu, bukan si terpidana. Saya tidak pernah disuruh, saya tidak tahu, atau karena Mail juga dipidanakan, atau teman lain nyanyi kita yang mengetahui chat itu ada yang dikirim, ya kan? Saya dikirim chat ini dan itu betul bukan nomornya Nikita. Pernyataan-pernyataan itu terhadap bahwa itu bukanlah dari HP Nikita yang mengirim chat speak up itu, itulah yang diakta notarilkan. Carilah saksi yang mau bersaksi dan juga yang menerima screenshot dari speak up tersebut. Nah itu 2 novum tuh tambahan, ya kan? Nah kemudian tentang PT Bumi yang terima uang. PT Bumi kan berbadan hukum, ya. Nah mintalah keterangan dari PT Bumi tentang apa sih Bang ya, kalau perjanjian akad ya, perjanjian akad Ya, ambil Kak. rumah. Iya Kak. Itu minta kemudian dileges di kantor pos, kemudian dibawa ke notaris, ya, bahwa
Nikita bukan direksi, nggak ada kaitannya dengan PT Bumi, bahwa Nikita hanyalah seorang konsumen. Uang yang diterima oleh PT Bumi dari saksi korban dicatatkan oleh PT Bumi sebagai cicilan rumah dari Nikita. Itu harus clear tuh di situ. Ya, minta sama PT Bumi akad perjanjian cicilan rumahnya dan faktur-faktur cicilan yang sudah pernah terjadi. Itu novum juga. Kemudian rekening koran dari PT Bumi, transfer masuk dari saksi korban yang beritanya cicilan rumah atas nama Nikita, mintakan, itu juga adalah novum. Ya. Kemudian bawalah ahli hukum perusahaan. Ahli tadi udah 2 ya, satu ahli bahasa tadi, yang kedua ini adalah ahli hukum perusahaan. Ahli hukum perusahaan akan menerangkan bahwa PT adalah subjek hukum mandiri berdiri sendiri. Bayar cicilan Nikita ke PT Bumi tidak menjadikan si Nikita ini menjadi debitur sebagai pelaku TPPU. Maka hadirkanlah ahli hukum perusahaan gitu. Bentar ya. Nanti di dalil PK-nya adalah bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri itu gugur. Uang tidak pernah masuk ke rekening Nikita karena TPPU pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 predikat crime-nya gugur. Tidak pernah ada ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Yang kedua, Nikita tidak pernah menempatkan atau mengalihkan karena Nikita tidak pernah terima uangnya baik secara transfer atau cash, dan tidak ada layering. Layering itu kayak kulit bawang tuh Kak, dari si A, si B, ke si C, ke si D. Ini langsung dari saksi korban ke PT Bumi, tidak melalui tangan Nikita. Ya, tidak ada layering. Dan clear, ini adalah pembayaran cicilan rumah, bukan untuk foya-foya. Itu baru 2 jurus tuh. Silakan dulu yang lain. Saya minum dulu. Mantap Kasil, mantap. Saya nih ya buat teman-teman nih ya, saya akan review ya. Ya, bagaimana potret hukum di negara kita yang kita cintai. Yang carut marut, yang kalahnya sama semua apa? Mau gelar profesor ke S3, S5 kayak kalahnya sama duit lah udah. Ya, nah mudah-mudahan ya buat teman-teman kasus NM ini kita bisa pembelajaran. Yang pertama, kalau kita melihat ya dari dasar yang awal, NM itu dilaporkan oleh RG, ya kan? NM itu masuk karena langsung pasalnya 368, makanya masuk. Tuh, ya. Nah, di fakta persidangan kita baru tahu ternyata bukan pasal 368. Oke? Nah, saksi-saksi, ya, terus nanya. Kalau orang yang namanya NM meres, pasti dia yang telepon duluan. Tetapi si pelapor RJ ini yang mencari teleponnya NM lewat siapa? Lewat Dokter Oki. Jadi ya, bolak-balik ya, orang yang lulus SD pun ini jelas ya secara kasat mata NM itu bukan pemeras. Betul nggak? Nah, setelah itu akhirnya tersambunglah si RJ sama si Mail asistennya. Ya. Berbicaralah situ, Mail tolong dong, tolong. Ya udah, ya uang tutup mulut. Ya, ini makanya kalau memang di pasal KUHP kita kalau bilang uang tutup mulut itu TPPU, wah bahaya. Ya. Artinya luas ini banyak. Nah, terus akhirnya apa? Terjadilah negosiasi. Berapa Mail? Ya, Mail mungkin polosnya atau seperti apa kan? Seperti itu kan? Ya, itu artinya buat kita nih ya, yang pembelajaran apa kalau berbicara soal uang atau apapun, jangan di udara seperti ini. Di kopdar. Ya, handphone kumpulin. Kalau kira-kira ya akan ya kalau kita tidak ngerti paham hukum seperti itu.
Seperti itu. Nah, kalaupun kita tidak ngerti paham hukum, segala sesuatu yang memberi harus buat surat pernyataan. Bersedia, rela, tekan suami istri, ya bermaterai tanpa ada paksaan. Kalau itu ada, saya seyakin-yakinnya pakar hukum pun pasti NM nggak akan kena. Kalau ada surat pernyataan itu. Betul nggak Kasil? Nanti itu tinggal di ini ya. Nah, pembagian uang itu akhirnya dari 5M ditawar 4M. Ya, 2M dalam bentuk cash, 2M lagi tolong kamu transfer buat cicilan rumah ke PT Bumi. Itu jelas terang benderang. Iya kan? Nah, balik lagi lah. Ini ya makanya aparat penegak hukum yang kamu istilahnya makan gaji dari rakyat, kecuali lawyer itu owner. Kamu oknum jaksa yang menangani ini dan hakim, kamu tuh ya bukan owner, kamu tuh pegawai. Balik lagi, kalau kasus ini yang dialami oleh keluarga kamu, akankah seperti ini? Saya yakin jawabannya tidak akan. Saya akan jawab nggak akan. Ini jelas janggal ini. Ini janggal. Kita sebagai rakyat berhak untuk mengkoreksi. Berhak ini. Ya makanya dari kubu NM dan PH-nya itu ya rumusnya tuh tambah PH. Bila perlu tambah PH lagi ke Kasil. Ngapain gengsi? Ya yang kita lawan itu adalah ketidakbenaran. Bukannya gengsi. Yang jelas kalau main sepak bola ini skor sudah 3-0, sebentar lagi 4-0 nih. 4-0. Ya pada saat sudah kalah setting, ya ini tinggal satu jurus kunci adalah PK. Kalau ini PK akhirnya tidak lolos, nah itulah ya skill dari para PH. Ya seperti itu adalah fakta. Skill itu luas. Ya bukan hanya teoritis aja tahu, tetapi secara teknis dan non teknis harus dipelajari. Itu. Jadi, nah ini pada saat udah pemberian pun keluar dari mulut si RG. Tolong ya Mail ingatkan 1 tahun lagi. Nah itu saksi-saksi ahli bahasa, ahli pidana di yang PN itu diabaikan semua. Jadi negara ini mau seperti apa? Betul nggak? Nah kita pun sama teman-teman. Kita itu ya belajar lah. Ya saya sih terima kasih ya. Ngikutin kasus hukum Kasil ini ya sedikit nempel nih. Ya cuma karena saya orang bisnis selalu ingin ada bukti otentik semuanya. Semua seperti itu. Ya harus ada tertulisnya. Karena kenapa? Jangan sampai kita ketidaktahuan, kecerobohan kita kayak NM nih ya. Ini apes. Ini kena kasus hukum. Ini apes NM ini apes. Ya jadi untuk yang NMM ya kita doakan ya pasti lagi lah kalau orang misalkan tidak memeras terus dituduhnya seperti itu sekarang sudah dihukum, bayangkanlah seperti itu. Kecuali salah. Kalau memang benar 1 hari dihukum pun nggak boleh sama sekali. Ini potret hukum di negara kita carut marutnya seperti ini. Jadi ya untuk pakar-pakar hukum seperti Kasil ya dengan tulusnya menyampaikan di koma-koma pasti ada balasannya dari Tuhan, dari Gusti Allah, berkah melimpah Kasil, itu pasti Kasil. Saya aja yang bukan orang hukum, saya suka. Saya pantau nih kasus NM ini seperti apa carut marutnya. Ya, seperti apa. Itu. Jadi ini benar-benar ngeri lah ya, apalagi di komal-komal ada yang nge-LP-in kan, coba salah-salah ngomong. Saya aja ini kan pas ngomong di komal hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Diplomasi. Ya, kalau kamu oknum tidak merasa masuk angin, jangan tersinggung. Makanya kalau di dalam perusahaan bisnis itu ada audit Kasil. Kita audit kok semua. Nah, di yang hukum yang di kita auditnya mana gitu? Kan harus saya ngeliat nih. Kok begini ya? Kok begini ya? Nah, di kita tuh nggak ada audit. Nah, ini yang masukan saya, harus ada audit, harus dipantau rekeningnya, rekening keluarganya, saudaranya, semua dicek. Pasti saya yakin duitnya nambah. Contoh, waktu terbongkar yang di Karo, oknum JPU duitnya miliaran, bisa dari mana? Kecuali ada sampingan bisnis. Kalau enggak, kamu berapa sih? Semua berhak untuk kaya dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Berhak siapapun.
tapi caranya harus benar. Ya, gitu aja teman-teman. Silakan Hasil. Iya, makasih Kak Ratu. Tadi kita bicara novum ya. Sekarang kita bicara kekhilafan dan kekeliruan hakim. Yang kita fokuskan kekhilafan dan kekeliruan hakim ini pada saat banding dan pada saat kasasi ya. Karena kasasi ini Diam. nggak tahu nih. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Kak, kedengeran. Soalnya Bang Juan bilang kok pada diem, suara saya kayak kedengeran. Kita katakanlah saya bahasanya begini, ada error pada saat judek fakti di pengadilan tinggi dan judek yuris di kasasi. Kan ini perbedaan judek ya. Dimana pada saat banding dikatakan TPPU-nya terbukti, ya kan? Kemudian Ini tuh. Bentar. Maaf Kak, maaf. kaget aku, bahasanya bahasa apa itu, Cina ya? Nah, ya jadi di pengadilan tinggi mengatakan predicate crime-nya 27B ayat 2-nya terbukti, TPPU-nya terbukti, maka saya bilang ini error putusannya ya. Begini ceritanya, kita bicara kenapa yudek fakti dan yudek yuris ini keliru, banding dan kasasi yang mengaminkan putusan banding ya. Mereka keliru kualifikasi. Ketika ada review jelek sebuah produk, itu adalah pendapat konsumen atas produk yang sudah dipublikasikan di marketplace. Produk itu dijual bebas di marketplace, kemudian direview. Oke? Jadi, kalau di pasal 27B ayat 2, ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia itu tidak terpenuhi dong. Karena produk yang sudah dijual secara bebas di marketplace dan dibeli kemudian di review itu adalah informasi yang tidak lagi rahasia dan bukan merupakan ancaman, karena semua konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ancaman buka rahasia itu udah tidak logis, karena ini sudah terbuka di muka umum, dijual itu barang, dibeli ternyata jelek. Jadi apa yang disampaikan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung di kasasi itu adalah delik yang mustahil. Kenapa delik yang mustahil? Orang bukan rahasia kok, dan tidak ada ancaman di dalamnya, hanya review produk kok, ya kan? Artinya ada azas legalitas yang dilanggar oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung di kasasi. Karena apa? Kritik konsumen bukanlah rahasia. Jadi putusannya semestinya harus batal demi hukum atau onslah bahasa Belandanya tuh. Nah, kekhilafan hakim yang lain adalah bahwa ketika Nikita dipidana, padahal ada dalil kekhilafannya, kalimat ingatkan tahun depan ya dari saksi korban, itu jelas, itu pembuktian adanya perjanjian perdata untuk tidak review jelek, dan itu bukanlah pemerasan. Bagaimana bisa seseorang yang diperas, yang menjanjikan ingatkan tahun depan ya, bukan berasal dari Mail, bukan berasal dari Nikita, tapi dari saksi korban itu sendiri. Dan adanya prestasi yang dilakukan oleh saksi korban, alih-alih setelah mengirim uang untuk kemudian menunggu agar reviewnya ini diperbaiki dan dia memperbaiki produknya, malah memenjarakan Nikita. Maka kemarin sebetulnya prestasi sudah benar itu di gugatan perdatanya ya, dan ini bukanlah pidana.
karena pengadilan tinggi dan kasasi sudah keliru mengkriminalisasi ya perjanjian perdata dengan ranah pidana. Harusnya harus batal demi hukum ini gugatannya. Itu. Ya betul nggak sih teman-teman? Coba saya mau dengar dari teman-teman. Betul, Kak, Betul nggak ini perjanjian perdata? Ayo silakan. Betul, Kak. Ya betul kasih ya. Ayo, siapa yang mau bertanya sama Kak Sil yang mau naik? Silakan. Ya betul itu bukan Kasil, rahasia Kasil lagi. kan paham hukum nih Kasil ya. Saya yang kepikirannya gini loh Kasil. Kan hukum di kita ini kan bisa pisau bermata dua, betul ya Kasil ya. Nah, seharusnya ada beberapa ya yang kasus-kasus tertentu seperti ini ya harus dibuat tabel Kasil. Itu jadi baik jaksa, hakim maupun lawyer udah nggak bisa bergerak apa-apa, sesuai tabel aja. 2 kali 2 itu ya 4. Nah untuk kasus-kasus tertentu misalnya kalau orang memberikan uang atas dasar dia yang nyari, ya itu dia pemberian yang rela. Nah itu tabel tuh di approve, dibuat undang-undangnya memungkinkan nggak Kasil? Atau kasus yang lainnya juga Kalau yang saya- memungkinkan bisa dibuat tabel. Jadi baik lawyer, jaksa, hakim ya akan. Ya kalau saya udah bikin tabelnya bang. Kalau saya pribadi saya udah bikin tabelnya. Nanti kita nabung, anak awak nabung juga ya. Mama nabung nanti numpang di Ratu aja. Mama lain duitnya duit besar. Kalau duit kecil berarti duit Ratu ya. Apa itu namanya duit besar yang 20 ya? Atau saya hitung. Kak, di itu dulu kak, di mute kak. Ratu. Kalau saya sih ini mudah-mudahan kubu NM ya dengar ya mumpung belum PK sudah ada PH siapa Pak Krisna ya. Tambah lagi Kasil kan semakin kumpul semakin bagus, makin kompak. Kalau saya sih pemikirannya begitu ya, bukannya mau sosok ngajarin enggak. Ini mantap. Betul itu Coach Wan, benar-benar. Tabel yang saya bikin gini kak, ya bang ya. Ini novum, novumnya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya temukan baru 6 novum ya. Kemudian novum itu kan kalau itu dijadikan P ya kan. Bukti itu P1. P1 buktinya apa? Itu bentuknya berupa surat-surat semua novum saya ini kan. Nah, kemudian unsur yang kita gugurkan apa? Misalnya novum yang saya bikin pertama ini tentang katakanlah tentang tadi surat dari PT perjanjian akad cicilan rumah dan PPJB serta cicilan yang sudah terbayarkan. Nah, jadi itu ada P1, P2, P3. Itu untuk apa Kasil? Untuk unsur menguntungkan diri sendiri. Bahwa pasal 27B gugur kalau uang itu langsung ke PT, tidak ada menyamarkan, tidak ada menyembunyikan ya. Kemudian ada lagi tentang rekening koran dari PT di mana bahwa saksi korban lah yang langsung mentransfer uang tersebut. Jadi unsur TPPU-nya gugur di pasal 3-nya bahwa Nikita tidak pernah menempatkan atau mengalihkan. Yang mengalihkan adalah si saksi korban itu sendiri. Nah, kan? Kemudian bukti laporan forensik terhadap tadi telepon keluar masuk itu siapa duluan yang aktif menghubungi itu kan harus dibawa ke lapor ya, ke lapor. Nah, buktinya adalah lembar kerja dari lapor nomor sekian-sekian bahwa betul si saksi korban lah yang banyak menghubungi Mail dan si Dr. Oki. Jadi unsur mengancamnya yang kita gugurkan, unsur mengancamnya yaitu bahwa sini kita mengancam padahal si saksi korban lah yang terus-terusan menghubungi teman-temannya Nikita. Artinya aktus reus atau niat jahat Nikita gugur, justru niat jahat datang dari si saksi korban.
Itu. Jadi saya udah bikin contoh-contoh saja. Kak, boleh bertanya nggak Kak? Boleh. Waktu persidangan Niki kan ahli bahasanya sudah bagus banget ya Kak. Apakah bisa dihadirkan kembali dari PK ini Kak? Makasih Kak. Terus syaratnya apa aja nih kalau dibilang saksi yang bagus itu harus punya apa gitu loh Kak? Tolong diterangkan Kak. Makasih. Ya, jadi apa-apa yang sudah terjadi di pengadilan negeri